Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Yamin, saya dari kelompok 1. Video pembelajaran kali ini akan memenuhi tugas kritik sastra. Di dalam materi kritik sastra yang perlu saya jelaskan, itu terdapat 3 materi kritik sastra, yaitu hakikat, sifat, fungsi, dan kedudukan kritik sastra. Kedua, hubungan kritik sastra dengan cabang studi sastra lainnya. Ketiga, tradisi kritik sastra di Indonesia. Langsung saja kita jelaskan materi pertama, yaitu hakikat, sifat, fungsi, dan kedudukan kritik sastra. Kritik sastra adalah cabang ilmu sastra yang bertujuan untuk mengkaji, menafsirkan, dan menilai sebuah karya sastra. Kritik sastra juga dapat diartikan sebagai proses pengamatan yang teliti, perbandingan yang tepat, dan pertimbangan yang adil terhadap kualitas, nilai, dan kebenaran suatu karya sastra. Itu menurut Yudhoyono 2009 halaman 35. Beliau menyatakan bahwa kritik sastra merupakan cabang ilmu sastra yang berhubungan dengan telaah kritik tentang karya sastra tertentu dengan perumusan, klasifikasi, penerangan, dan penilaian terhadap karya-karya sastra atau studi ilmiah yang berurusan dengan penilaian karya sastra. Materi kedua yaitu hubungan kritik sastra dengan cabang studi sastra lainnya. Jadi, hubungan kritik sastra itu terdapat 3 hubungan, yaitu hubungan sejarah sastra dengan teori sastra, hubungan sejarah sastra dengan kritik sastra, dan hubungan kritik sastra dengan teori sastra. Langsung saja di A, hubungan sejarah sastra dengan teori sastra. Sejarah sastra banyak memerlukan bahan-bahan pengetahuan tentang teori sastra, misalnya pembicaraan tentang suatu angkatan tidak akan terlepas dari gaya bahasa, aliran genre sastra, latar belakang cerita, tema, dan sebagainya. Dan kedua, hubungan sejarah sastra dengan kritik sastra, itu sejarah sastra memerlukan bantuan juga dari kritik sastra. Tidak semua karya sastra yang pernah terbit dijadikan bahan penelitian sejarah sastra, tapi terbatas pada sejumlah karya sastra tertentu. Dan ketiga, hubungan kritik sastra dengan teori sastra. Hubungan kritik sastra dan teori sastra sangat jelas. Usaha kritik sastra tidak akan berhasil tanpa dilandasi oleh dasar-dasar pengetahuan tentang teori sastra. Jika kita hendak mengadakan sesuatu telah atau kritik terhadap suatu cerita novel, terlebih dahulu kita harus memiliki pengetahuan tentang apa yang disebut novel, tentang unsur-unsur novel, misalnya tema, plot, gaya bahasa, perwatakan, analisis terhadap sudut atau kritik terhadap suatu puisi. Kita harus tahu apa hakikat puisi tersebut, apa yang dimaksud dengan bait, rima, ritma, dan sebagainya. Terakhir, tradisi kritik sastra di Indonesia. Kritik sastra di Indonesia itu seperti yang ada di Maluku, tepatnya di Kabupaten Seram bagian barat di Desa Luhu. Jadi di Desa Luhu terdapat tradisi lisan yang bentuknya dengan tradisi lisan Kapata. Kapata yang ada di Desa Luhu memiliki unsur estetika yang dilantungkan dengan menggunakan bahasa tanah pada saat upacara atau ritual adat atau sambutan untuk para pejabat yang ada di Desa Luhu. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, dan saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.